Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmadani Faiza, NIM 190210205025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu model pembelajaran sentra. Yang pertama ada konsep model pembelajaran sentra. Pembelajaran sentra merupakan pola pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya ini dilakukan di dalam lingkaran atau circle time dan juga sentra bermain. Nah, lingkaran ini adalah saat di mana guru itu duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan juga sesudah bermain. Nah, sentra bermain ini merupakan zona atau area bermain anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat bermain yang mempunyai fungsi yaitu sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi dasar anak didik dan juga sebagai aspek perkembangan anak didik tersebut. Jadi setiap sentra ini mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu bermain sensorik atau fungsional, yang kedua yaitu bermain peran, dan yang terakhir yaitu bermain konstruktif atau membangun pemikiran anak. Kemudian yaitu ada karakteristik pembelajaran sentra. Sentra ini biasanya terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu ada sentra bahan alam atau sains. Nah, bahan yang diperlukan di sentra ini adalah daun, ranting, kayu, air atau biji-bijian dan masih banyak lain. Nah, alat yang digunakan ini diantaranya bisa juga sebagai seperti sekop, saringan, corong, ember, dan masih banyak lain. Kemudian yang kedua ada sentra balok, yaitu sentra balok ini berisi berbagai macam balok dalam berbagai bentuk, ukuran, serta warna dan juga tekstur. Di sini anak itu belajar banyak hal dengan cara menyusun atau menggunakan balok. Kemampuan berhitung juga bisa digunakan, kemudian logika, kemampuan matematika, kemudian dan juga cara bagaimana mengembangkan memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga yaitu ada sentra seni. Nah, bahan-bahan yang diperlukan di sentra ini seperti kertas, cat air, krayon, spidol, kapur, tanah liat, pasir, dan masih banyak lainnya. Kemudian fasilitas di sentra ini tuh untuk memperluas pengalaman yang dimiliki anak ke dalam karya nyata. Kemudian yang keempat ada sentra bermain peran. Nah, sentra bermain peran ini dibagi menjadi dua, yaitu sentra bermain makro dan juga sentra bermain mikro. Kalau sentra bermain makro itu anak menggunakan dirinya sebagai model. Jadi anak bermain peran sendiri. Sedangkan kalau sentra bermain mikro ini anak menggunakan boneka atau maket meja kursi, rumah-rumahan dan sebagainya. Selanjutnya ada sentra persiapan. Nah, bahan yang ada pada sentra ini yaitu seperti buku-buku, kartu kata, kata huruf, seperti kartu angka, dan bahan-bahan untuk kegiatan menyimak lainnya. Selanjutnya ada sentra agama. Nah, bahan-bahannya disiapkan ini seperti maket tempat ibadah, kemudian perlengkapan ibadah seperti semisal di agama Islam kita menggunakan mukena atau kopiah atau sajadah saat sholat. Kemudian saat semisal kita juga bisa menggunakan gambar-gambar, buku cerita keagamaan atau lainnya. Seperti semisal di agama Kristen kita bisa menggunakan maket berbentuk gereja yang bisa dikenalkan pada anak pada sentra agama ini. Nah, kegiatan ini yang dilaksanakan itu dapat menanamkan nilai-nilai kehidupan beragama, keimanan, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, di sini ada sentra musik. Nah, bahan yang dibutuhkan ini tidak hanya bahan-bahan seperti semisal alat-alat musik seperti piano, kemudian rebana atau gitar. Bisa juga kita sebagai guru menggunakan benda-benda bekas seperti botol atau beling kaca yang dapat membuat bunyi dari beling atau kaca tersebut. Kemudian kita bisa juga menggunakan tempurung kelapa dan juga tutup botol dan masih banyak lainnya. Kita dapat memfasilitasi anak ini untuk memperluas pengalamannya dengan menggunakan gagasan mereka sendiri. Jadi melalui olah tubuh tuh seperti bermain musik dan juga lagu, jadi anak itu dapat memperluas pengalaman dan juga pengetahuannya tentang musik. Nah, untuk membangun konsep ini
dan memberi gagasan pada peserta didik itu, kita sebagai guru dalam model pembelajaran sentra, kita memberikan anak itu 4 pijakan, yaitu pijakan lingkungan bermain, pijakan sebelum bermain, dan juga pijakan selama bermain. Dan yang terakhir yaitu pijakan setelah bermain. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang penataan ruang kelas sentra. Nah, pengelolaan kelas model pembelajaran sentra ini meliputi pengelolaan secara klasikal, kelompok, dan individual. Nah, pada kegiatan ini menggunakan pengelompokan secara kelompok atau individual. Untuk itu hal-hal yang dilakukan oleh guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, sentra bermain itu dirancang dan direncanakan sehingga semua peserta didik itu dapat mengikuti kegiatan dan dapat mencapai tahap perkembangannya. Selanjutnya kita juga kegiatan pembelajaran yang dilengkapi itu dengan sentra-sentra yang diperlukan hari itu. Jadi guru harus mempersiapkan sentra-sentra yang diperlukan pada hari itu. Selanjutnya kita juga harus mengetahui jumlah dan kegiatan dan ragam kesempatan masing-masing sentra-sentra tersebut. Nah, dengan kegiatan yang dilakukan dan juga jumlah anak itu ada berapa. Selanjutnya yaitu ada kesesuaian antara pijakan dan juga sentra dan juga alat yang akan dipergunakan dalam pembelajaran. Nah, penataan lingkungan bermain ini, guru dapat menempatkan alat dan bahan bermain yang akan digunakan yang mencerminkan rencana pembelajaran yang tepat yang telah dibuat, sehingga tujuan ini anak itu dapat bermain dengan nyaman dan tenang. Penataan lingkungan main ini merupakan bagian yang sangat penting ya, karena dalam kegiatan belajar mengajar ini dalam PAUD, penataan lingkungan itu merupakan mempunyai mutu yang harus dapat mengembangkan anak yang menjadi tujuan sentra itu, yaitu dapat membangun seluruh domain perkembangan pola pikir anak. Jadi selain itu penataan ruangan ini di lingkungan PAUD itu harus disesuaikan dengan kondisi dan juga karakteristik bangunan dan lingkungan pada sekolah atau pada PAUD tersebut. Selanjutnya jadi guru itu harus membuat dan menyiapkan beberapa sudut sentra seperti sentra balok tadi, kemudian ada sentra peran kecil, mikro atau permain besar yaitu makro, kemudian imtak, sentra seni, persiapan, musik, bahan alam, seperti itu. Jadi setiap model sentra ini memiliki keunggulan masing-masing. Nah, oleh karena itu tidak penting kalau apapun model yang digunakan itu, yang terpenting anak bisa nyaman, aman dalam bermain, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan perilaku baiknya. Selanjutnya ada bentuk dan jumlah kegiatan main setiap harinya. Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa dalam kurun waktu 2 semester itu ada beberapa tema yang akan dibahas. Nah, dan setiap temanya ini akan ada beberapa perkiraan waktu, seperti contohnya semisal pertemuan minggu pertama sampai minggu ketiga temanya diriku, kemudian minggu keempat sampai minggu ke-6 itu temanya tanaman. Kemudian kita ambil contoh lain semisal tema tanaman ya, subtemanya yaitu tanaman buah. Jadi satu hari ini ada 4 kegiatan inti, yaitu mengenal macam-macam buah, nama buah, pengelompokan jenis warna buah. Kemudian kita juga bisa membuat kegiatan membuat jus dan juga menyiram tanaman yang telah ditanam beberapa hari yang lalu, seperti itu. Selanjutnya ada alur kegiatan main. Yang pertama itu penataan lingkungan bermain. Jadi guru itu harus menempatkan alat dan bahan bermain yang akan digunakan untuk mencerminkan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Nah, sehingga tujuan anak untuk melakukan permainan ini tuh dapat tercapai dengan maksimal. Kemudian kita juga harus mempersiapkan kegiatan sebelum masuk kelas atau penyambutan anak. Ini waktunya itu 10 menit. Jadi guru harus menyambut kedatangan anak dengan tegur sapa, senyum, dan juga salam. Jadi sebagai guru kita tidak boleh kayak semisal cemberut atau semisal ada masalah di luar sekolah, kita tidak boleh membawanya ke dalam lingkup sekolah. Jadi kita harus tetap bisa memposisikan diri kita sebagai guru yang menjadi role model kepada
murid kita agar anak itu bisa merasa nyaman di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi kondisi awal ini yang harus diketahui guru dari peserta didik saat datang adalah ekspresi emosi yang menunjukkan rasa nyaman berada di sekolah. Jadi bila kondisi ekspresi emosi anak ini saat datang menunjukkan kesedihan atau murung, mungkin ada tadi di rumahnya ada terjadi sesuatu hal, maka guru perlu menetralisir emosi anak ini terlebih dahulu dengan kegiatan transisi seperti menanya atau membaca buku atau bermain di luar sekolah atau bermain di dalam kelas, atau bisa juga bermain puzzle atau hal-hal yang diminati anak. Kemudian ada pembukaan atau pengalaman gerakan kasanda. Ini kurun waktunya yaitu 20 menit, yaitu pada hal ini guru menyiapkan seluruh anak dalam lingkaran. Jadi membentuk lingkaran, kemudian kegiatan pembuka dapat berupa gerakan musik atau menyanyi, bermain dan juga sebagainya. Nah, anak di dalam kondisi ini tuh duduk melingkar atau circle time. Jadi dalam setiap kelompok itu melakukan kegiatan berdoa, bercakap-cakap tema, membaca buku, atau juga kita bisa menjelaskan hal-hal yang ingin kita bahas yang berhubungan dengan tema pada hari itu. Selanjutnya yaitu ada transisi. Di sini waktunya yaitu 10 menit. Nah, selesai pembukaan itu anak-anak diberi waktu untuk pendinginan dengan cara bernyanyi dan dalam lingkaran tersebut. Jadi atau juga membuat permainan tebak-tebakan atau menari dan lain-lainnya. Nah, tujuan ini tuh agar anak kembali tenang. Ketika anak ribut seperti itu, biasanya kan anak TK seperti itu, kita melakukan transisi ini. Karena setelah tenang itu anak secara bergiliran ke tempatnya untuk melatih kebersihan diri anak. Dipersilakan kalau capek bisa dipersilakan untuk minum atau ke kamar mandi, ke kamar kecil. Nah, selanjutnya yaitu ada kegiatan inti yaitu 90 menit. Nah, di sini ada pijakan pengalaman sebelum bermain itu 15 menit. Jadi guru dan anak itu duduk melingkar. Guru memberi salam pada anak dan juga menanyakan kabar anak tersebut, dan dilanjutkan langsung dengan kegiatan. Nah, yang kedua yaitu guru meminta anak untuk memperhatikan siapa teman mereka yang tidak hadir. Kemudian minta anak mengambil name tag atau menempelkan ke papan absen atau membalik dan atau menunjukkannya. Kemudian guru juga mengajarkan isi cerita dengan kegiatan bermain yang akan dilakukan anak itu. Guru mengenalkan semua tempat dan alat bermain yang sudah disiapkan. Selanjutnya dalam memberikan pijakan itu guru juga harus mengaitkan kemampuan apa yang diharapkan muncul pada anak tersebut sesuai rencana pembelajaran yang sebelumnya sudah disusun tersebut oleh guru. Selanjutnya guru menyampaikan bagaimana aturan bermain digali dari anak. Kemudian apakah anak memilih teman bermain atau memilih alat bermain, kemudian cara menggunakan alat-alat itu bagaimana, kapan memulai dan mengakhiri permainan tersebut, serta jangan lupa untuk mengingatkan anak bagaimana cara merapikan kembali alat yang sudah dimainkan agar anak itu menanamkan sikap disiplin dan juga tanggung jawab karena telah bermain permainan tersebut, jadi anak harus membereskannya sendiri. Selanjutnya yaitu guru mengatur teman lain dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih teman mainnya. Jadi anak bisa memilih sendiri, tetapi tidak boleh dengan rasa egois yang sangat tinggi. Semisal kalau ada anak yang tidak ingin diajak main, anak tidak boleh harus egois. Jadi anak tetap harus mengajak temannya yang lain, mungkin anak itu pendiam. Selanjutnya setelah anak siap bermain itu guru mempersiapkan anak untuk mulai bermain. Selanjutnya yaitu pijakan pengalaman selama bermain. Ini terdiri dari 60 menit, yaitu guru mengamati dan memastikan semua anak itu melakukan kegiatan bermain. Jadi guru harus memantau semua anak didiknya itu sudah melakukan aktivitas atau belum. Kemudian memberi contoh cara bermain pada anak yang belum bisa menggunakan bahan dan alat. Semisal ada anak didik yang sangat pendiam atau sangat malu atau mungkin tidak bisa cara bermainnya, guru bisa memberi contoh atau temannya yang memberi contoh cara bermainnya itu seperti ini.
Selanjutnya yaitu memberi dukungan berupa pernyataan positif tentang pekerjaan yang dilakukan anak atau permainan yang dilakukan anak tersebut. Kemudian yang keempat ini ada memancing dan dengan pertanyaan terbuka untuk memperluas cara bermain anak itu. Karena pertanyaan terbuka ini artinya pertanyaan yang tidak cukup dengan dijawab ya atau tidak saja, tetapi banyak kemungkinan jawaban yang dapat diberikan pada anak. Jadi membuat anak itu menjadi lebih aktif dan berani menjawab. Kemudian yaitu kita sebagai guru bisa memberikan bantuan pada anak yang membutuhkan bantuan kita, seperti kemudian kita mendorong untuk mencoba dengan cara lain, semisal anak itu tidak bisa, sehingga anak itu dapat memiliki pengalaman bermain yang lainnya yang kaya. Selanjutnya yaitu kita mencatat yang dilakukan anak dari jenis permainan yang dilakukan tersebut. Ada tahap perkembangan, tahap sosial, dan juga lainnya. Nah, bila waktu tinggal 5 menit itu guru bisa memberitahukan pada anak-anak untuk bersiap-siap menyelesaikan kegiatan permainannya tersebut. Jadi pijakan pengalaman setelah bermain, kemudian memasuki waktu selanjutnya itu 15 menit. Nah, apabila waktu bermain selesai itu guru dapat memberitahukan saatnya membereskan alat dan juga bahan yang sudah digunakan anak dalam permainan atau belajar tadi. Nah, selanjutnya istirahat bisa dilakukan dengan makan bersama selama 10 atau 15 menit. Jadi kita sebagai guru harus mengusahakan setiap pertemuan itu ada kegiatan makan bersama, karena jenis makanan ini bisa berupa kue atau makanan yang disiapkan sekolah, atau anak bisa membawa bekal dari rumahnya sesuai yang mereka inginkan, tetapi juga harus mengandung gizi yang seimbang. Sebelum makan bersama itu guru harus mengecek apakah ada anak yang tidak membawa makanan dari rumah. Jika ada setelah ditanyakan siapa yang tidak membawa makanan, guru bisa memberikan pertanyaan kepada murid lainnya, apakah ada teman yang mau membagikan makanannya ke teman yang lain. Selanjutnya kita juga bisa menjadikan waktu makan bersama ini sebagai pembiasaan tata cara makan yang baik. Jadi kita bisa memberitahu anak bagaimana cara makan yang baik dengan duduk, kemudian sebelum dan sesudah makan membaca doa, tidak boleh berbicara, dan juga duduk yang rapi. Selanjutnya kita harus bisa melibatkan anak ini untuk membereskan bekas makanan dan juga membuang bungkus makanan ke tempat sampah. Nah, kemudian pada kegiatan penutup di sini diri dari kurun waktu 10 menit. Jadi setelah semua anak berkumpul atau membentuk lingkaran, guru mengajak anak untuk bernyanyi dan atau menari dan juga lainnya. Kemudian guru bisa memberikan tanya jawab, mengevaluasi apa saja kegiatan yang tadi dilakukan bersama, kegiatan mana yang lebih masing-masing anak sukai. Semisal ada anak yang suka tadi membuat jus, kemudian anak suka yang menyiram tanaman, dan masih banyak kegiatan lainnya yang disukai anak. Kemudian sebelum pulang guru juga bisa memberitahu anak apa kegiatan besok yang akan dilakukan, seperti temanya itu apa, kemudian kegiatannya apa, kemudian subtemanya apa. Selanjutnya guru bisa memberi kesempatan kepada anak tadi secara bergiliran atau memimpin doa dan juga penutup. Nah, kemudian untuk menghindari hal tersebut saat pulang itu, saat seperti dorong-dorongan atau hal-hal yang tidak diinginkan, guru bisa menggunakan urutan berdasarkan warna baju atau usia, atau bisa juga dengan tebak-tebakan. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, pada hal ini tuh selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru itu hendaknya mencatat segala hal yang terjadi, baik itu terhadap program kegiatan maupun terhadap perkembangan peserta didik. Jadi selama catatan guru itu digunakan sebagai bahan masukan bagi keperluan penilaian nantinya. Jadi setiap semester itu hasil laporan perkembangan anak ini dilaporkan kepada orang tua secara lisan dan tertulis berupa raport dalam bentuk narasi. Karena tujuan evaluasi ini bisa mengetahui apakah dengan cara ini atau dengan permainan ini, dengan kegiatan ini, atau anak itu
perkembangannya meningkat atau masih stabil, tetap stuck di perkembangan tersebut, apakah tidak meningkat. Jadi guru bisa mengevaluasi, jadi guru harus mencari cara lain agar perkembangan anak yang belum meningkat ini atau belum berkembang ini dapat berkembang dengan cara lainnya. Baik, seperti itu penjelasan dari saya mengenai model pembelajaran sentra. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.